Jumpa lagi dengan Bung Yes. Kita masih ada di Euro 2024 dan telah memasuki babak sistem gugur kelompok 16 besar yang akan bertanding pada Sabtu ini, menggelarkan dua pertandingan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan juga Minggu dini hari pukul 02.00, di mana partai Swiss melawan Italia akan membuka babak 16 besar atau perdelapan final, di mana kedua tim ini lolos sebagai peringkat kedua di babak penyisihan grup. Dan pada pukul 02.00 Minggu dini hari nanti, Jerman bertemu dengan Denmark. Setelah menyelesaikan penyisihan grup, kita lihat bahwa ada tim-tim unggulan yang masih bertahan. Katakan mulai dari Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Inggris, Belanda, semuanya masih bertahan di 16 besar. Tetapi kalau mereka pun akan lolos, nah ini akan terjadi pertarungan yang sangat ketat di kelompok 8 besar nantinya. Karena baik Jerman, Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris, Belanda itu akan saling bertemu. Katakan saja, Jerman kalau lolos akan menghadapi Spanyol di 8 besar. Ya. Kemudian, partai yang tidak kalah serunya akan terjadi ketika Portugal menghadapi Prancis. Dan berikut juga Belanda akan bertemu Austria. Pengulangan dari babak penyisihan grup di mana Belanda kalah 2-3. Dan yang terakhir, Inggris kemungkinan akan bertemu juara bertahan Italia. Ini dengan catatan tentunya, kalau tim-tim unggulan ini semua akan lolos ke putaran 8 besar atau perempat final. Nah, di perdelapan final ini, kita lihat bahwa selain partai Swiss melawan Italia, Jerman melawan Denmark, ada juga Inggris melawan Slovakia. Ini di atas kertas Inggris bisa melewati Slovakia. Kemudian Spanyol melawan Georgia. Ini juga walaupun di penyisihan grup, pertandingan ketiga Georgia mengejutkan dengan mengalahkan Portugal 2-0, tetapi saat itu kita lihat bahwa Portugal sudah dalam posisi lolos sehingga tidak bermain memforsir kemenangan lagi, sehingga Georgia bisa mengalahkan Portugal dengan 2-0. Namun ketika menghadapi Spanyol, kemungkinan besar Georgia akan kalah. Juga ada Prancis melawan Belgia. Nah, ini pertandingan sedikit ketat, di mana kedua tim ini memang termasuk dalam tim-tim papan atas di Eropa. Namun kalau melihat statistik pertemuan, Prancis lebih banyak mengalahkan Belgia 3 kali, Prancis unggul atas Belgia berbanding 2 kali. Nah, ini juga menjadi catatan bagi Prancis nantinya, karena di babak penyisihan mereka kurang produktif, kurang produktif karena hanya mencetak 2 gol lewat 1 kemenangan dengan 1-0 dan 1 kali imbang, 1-1 dan 1 kali imbang lagi dengan 0-0, sehingga hanya mencetak 2 gol. Nah, kalau Prancis tidak memperbaiki lini depannya, ketajamannya mencetak gol, maka mereka akan sulit untuk mengalahkan Belgia. Walaupun secara statistik mereka lebih unggul dari Belgia dalam berbagai pertemuan sebelum ini. Kemudian kita lihat juga ada Portugal yang menghadapi Slovenia. Ya, Portugal pasti akan mengatasi Slovenia karena bagaimanapun Cristiano Ronaldo dan teman-teman masih tetap diunggulkan dengan materi yang terbaik dibandingkan Slovenia. Berikut ada Rumania melawan Belanda. Ini juga dari segi statistik, dari 8 kali pertemuan Belanda unggul 7 kali berbanding Rumania yang hanya menang 1 kali. Sehingga walaupun Belanda terseok-seok di babak penyisihan grup dengan menempati peringkat ketiga dengan 4 poin lewat 1 kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah, tetapi kalau melihat statistik dan materi pemain yang dimiliki Belanda, kemungkinan besar mereka juga bisa mengatasi Rumania. Dan yang terakhir adalah Austria melawan Turki. Kalau melihat penampilan Austria yang begitu hebat di grup D penyisihan dengan menempatkan Prancis dan Belanda di urutan kedua dan ketiga sementara mereka ada di posisi pertama, ini tidak mudah bagi Turki untuk bisa mengalahkan Austria. Justru sebaliknya, Austria dengan permainan yang begitu ofensif dan juga kuat dalam bertahan mungkin akan mengalahkan Turki. Nah, jadi kira-kira di 8 besar nanti, selain Austria, maka tim 7 lain adalah tim unggulan semua. Dan ini akan terjadi pertarungan ketat. Dan catatan juga,
Di babak knockout ini pasti semua tim akan bermain lebih ketat, baik dalam menyerang maupun bertahan. Mereka akan memanfaatkan semua peluang-peluang yang ada, karena kalah berarti selesai. Nah, ini catatan bagi tim-tim besar, sehingga mereka yang tadinya tampil di penyisihan grup, terutama di pertandingan ketiga penyisihan grup, tidak maksimal. Ini mereka harus perbaiki di babak gugur sekarang ini. Itu kira-kira kondisi yang akan terjadi dalam pertandingan 8 pertandingan babak 16 besar nantinya. Nah, sekarang kita masuk pada pertandingan malam ini. Saya lebih khusus membahas lebih dalam sedikit tentang pertandingan pukul 02.00 antara Jerman melawan Denmark. Dari 28 pertemuan kedua tim ini selama ini, ya, atau sebelum ini, Jerman unggul 15 kali, memetik kemenangan berbanding Denmark hanya 8 kali. Sisanya 5 pertandingan berhasil draw. Tetapi dalam 2 pertandingan terakhir, Jerman ditahan Denmark 1-1 dan unggul 2-1 dalam friendly game. Dan kalau melihat kondisi terkini, khususnya di Piala Eropa kali ini, baik di babak penyisihan, Jerman sangat superior. Ya, sangat superior karena mereka berhasil mencetak 8 gol di babak penyisihan. 5 gol diantaranya bersarang di gawang Skotlandia. Sementara Denmark yang ada satu grup dengan Inggris hanya mencetak 2 gol lewat hasil 1-1 melawan Inggris, ya, dan juga melawan Slovenia. Sehingga kalau hasil ini menjadi rujukan atau ukuran untuk penampilan kedua tim nantinya, saya lebih cenderung menjagokan Jerman untuk bisa mengatasi Denmarknya. Hanya catatan juga, dalam Euro 1992, Denmark berhasil mengalahkan Jerman di final dengan skor 2-0. Padahal saat itu, kejuaraan yang berlangsung di Swedia, Jerman datang dengan kekuatan yang sangat kuat. Antara lain 8 pemain yang baru saja mereka sukses 2 tahun sebelumnya, 1990, di Italia dengan menjuarai Piala Dunia. Tetapi di final, Denmark mengejutkan dengan kemenangan 2-0 atas Jerman. Nah, semoga pada pertandingan nanti dini hari, Jerman tidak mengalami nasib seperti di Euro 1992. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Dan pelatih Julian Nagelsmann harus lebih memperhatikan lini bertahan maupun lini depan. Karena lini bertahan nanti kemungkinan Jerman tidak akan diperkuat oleh 2 pemain berkulit gelap, yaitu Tah dan juga Rudiger. Karena salah satunya kena kartu kuning dan satunya cedera. Nah, ini harus dipikirkan betul oleh sang pelatih jika ingin Jerman lebih solid di pertahanan, karena walaupun Denmark tidak memiliki penyerang yang cukup tajam, tetapi mereka sangat baik dalam melakukan counter attack dan mereka sangat pandai juga memanfaatkan setiap peluang di mulut gawang lawan. Nah, catatan bagi pertahanan Jerman, ada penyerang Denmark yang mungkin lebih atau diberikan perhatian lebih jika tidak ingin gawang yang dikawal Manuel Neuer kebobolan. Penyerang Denmark tersebut yang perlu mendapat perhatian lini pertahanan Jerman adalah Rasmus Højlund. Dia bermain di klub Arsenal Inggris, bisa juga sebagai gelandang menyerang atau sebagai striker. Nah, di lini tengah Jerman lebih aman, ya, karena ada 2 pemain kawakan di sana. Salah satunya Toni Kroos dan juga Gundogan. 2 pemain ini bisa menetralisir permain Jerman di lini tengah, baik ketika menyerang maupun dalam bertahan, sehingga Jerman agak unggul di lini tengah nantinya. Tetapi di depan sedikit meragukan, walaupun mereka memiliki pemain-pemain muda yang penuh harapan pada diri Havertz atau juga Musiala atau juga Wirtz, ya. Tetapi kalau malam ini pelatih Julian Nagelsmann menurunkan Havertz sebagai penyerang tengah di lini Jerman, maka ini akan terjadi duel yang cukup menarik perhatian nantinya, karena di kubu Denmark ada Rasmus Højlund dan di kubu Jerman ada Kai Havertz. 2 pemain ini bermain di satu klub yang sama, yaitu Arsenal. Sehingga duel kedua pemain ini bisa saja akan menentukan keberhasilan Jerman atau Denmark nantinya. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian baik di lini belakang Jerman maupun lini belakang Denmark untuk lebih mengawasi Havertz dan juga Højlund. Tetapi kalau Julian Nagelsmann memainkan Füllkrug menggantikan Havertz, maka
kita akan kehilangan sebuah pertandingan menarik antara kedua pemain ini. Tapi mudah-mudahan Nagelsmann akan menurunkan Havertz di lini depan Jerman sehingga pertandingan akan bisa menarik untuk ditonton. Dan kalau di pertandingan Swiss melawan Italia, ini juga akan berlangsung ketat di pertandingan pukul 23.00 malam nanti. Karena dari dua pertemuan terakhir, Swiss dan Italia, ini berakhir imbang 0-0 dan 1-1. Dan kalau melihat jejak Italia di babak penyisihan grup dengan hanya mencetak 3 gol, saya lebih menjagokan Swiss untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Kemungkinan juga dengan adu penalti, ya, karena kedua tim ini memang sangat berimbang nantinya. Italia sebagai juara bertahan kali ini datang dengan nama besar, bukan dengan sebuah penampilan yang selama ini menjadikan mereka adalah satu kekuatan tidak saja di Eropa, tapi juga di dunia. Dan kita berharap dua pertandingan malam ini, baik Swiss melawan Italia maupun Jerman melawan Denmark, akan memberi suguhan tontonan yang menarik bagi kita semua. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa tetap setia bersama Bung Yes, dan jangan lupa bola itu bulat. Giring terus!